Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Wali Paidi. Bagian 1 dan 2. Setiap tanggal 10 Arafah, ada perkumpulan 40 wali di atas gunung di daerah Makkah. 40 wali ini tersebar ke seluruh pelosok dunia, dan setiap tahun mereka berkumpul di atas bukit di daerah Makkah ini. Yang datang, ada yang terbang, ada yang naik sajadah seperti Aladin, ada yang muncul dari bumi, ada yang naik burung, ada yang celing, tahu-tahu sudah di tempat. Acara tahunan ini dipimpin langsung oleh King of the King, Sultanul Aulia, rajanya para wali, yang setiap masa hanya satu orang, di jagat, di seluruh alam semesta ini. Di atas bukit mulai terdengar dentuman-dentuman lantunan zikir, yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit para malaikat berwujud awan, ikut menyemarakan acara silaturahmi tahunan ini, dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi, berlantunkan takbir, tahmid dan tahlil. Tampak di kejauhan di bawah bukit, ada orang yang tidak terlalu tua, tampak tertatih-tatih dan sangat kesulitan mencoba menaiki bukit, berbeda dengan wali-wali yang datang sebelumnya. Seorang tua ini tampak sangat kesulitan menaiki bukit dengan tongkatnya. Dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku, kadang dia berhenti sebentar untuk mengatur pernafasannya, lalu melanjutkan menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak, tampak jelaslah orang ini, gemuruh nafasnya masih tampak tersengal-sengal kecapekan, pakaiannya biasa, jubah putih yang agak kecoklatan, agak kotor, walaupun kelelahan, wajahnya selalu tersenyum. Dari wajahnya bisa dikatakan orang ini gak gampang meremehkan orang lain, tawaduk dan sopan. Para wali menghentikan aktivitasnya, setelah melihat kedatangan orang tua ini, suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyalami orang ini dengan penuh hormat dan takzim. Ahlan wa sahlan ya Habibullah, ya Sultanul Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini adalah rajanya para wali, keramatnya dan kesaktiannya seakan tidak ada sama sekali. Tolong panggilkan Paidi. Arek, Indonesia itu suruh ke sini, ucap Zhang Sultanul Aulia kepada para wali. Di sela-sela kerumunan para wali, muncullah seorang pemuda, dengan jas layaknya tentara, dan pici hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya terlihat, kalau Paidi ini pemuda yang kocak, dengan wajah cengar-cengir. Pemuda ini mendekati Zhang Sultan Aulia, dan mencium tangannya. Setelah wali Paidi ini menghadap, Zhang Sultan ini berkata kepadanya, Paidi sini, aku minta rokoknya, dan tolong sekalian masak air, buatkan kopi. Hihihi, ternyata wali yang kemana-mana, bawa rokok dan kopi, hanya wali dari Indonesia. Sehabis dari pertemuan di Makkah, Wali Paidi kembali lagi ke Indonesia. Wali Paidi ingin mencoba ilmu yang baru saja didapat dari temannya, wali dari India, Nasir Khan, yaitu ilmu melipat bumi. Teman Wali Paidi ini memang terkenal sakti, seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya.
Bahkan biksu dari Tibet, banyak yang masuk Islam, setelah kalah bertarung dengan Nasir Khan, ketika berangkat ke Makkah, Wali Paidi nunut temannya dari India ini, Wali Paidi hanya disuruh menggandeng tangannya, lalu tiba-tiba saja celing Wali Paidi, dan temannya Nasir Khan sudah berada di Makkah di atas bukit tempat pertemuan. Dan karena kasihan, Wali Nasir Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada Wali Paidi, supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang, Wali Paidi tidak repot mencari tunutan lagi. Wali Paidi memejamkan matanya, dan mulutnya mulai berkomat-kamit, membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba, tubuh Wali Paidi terasa dingin, bumi yang didudukinya terasa seperti es. Wali Paidi membuka matanya, tampak di depannya bukit yang tertutup es. Dia melihat ke bawah, bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Di manakah aku ini, batin Wali Paidi? Wali Paidi berdiri, melihat sekelilingnya, semuanya tampak putih tertutup salju. Wali Paidi berjalan mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya, sepi tiada orang sama sekali. Lamat-lamat Wali Paidi mendengar, ada orang yang bersenandung, membaca sholawat. Wali Paidi dengan langkah perlahan-lahan, mengikuti asal suara senandung sholawat tersebut, dan tampaklah di depannya, beruang besar putih, membungkuk di tepi sungai, mencari makanan ikan segar. Masya Allah, ternyata yang bersenandung itu, bukan manusia tapi beruang putih ini. Wali Paidi berhenti. Beruang putih itu menoleh kepada Wali Paidi dan berkata kepadanya, "Assalamualaikum," ucap beruang itu. "Waalaikumsalam," jawab Wali Paidi dengan perasaan kaget dan heran. "Kamu Wali Paidi ya? Aku tadi dapat kabar kalau nanti ada orang yang kesasar ke sini, namanya Wali Paidi," ucap beruang itu. Setelah memakan ikan yang baru didapatnya, beruang putih itu melanjutkan berkata lagi. "Kamu jangan khawatir, memang sudah biasa orang belajar itu, tidak bisa langsung menguasai ilmu yang baru didapatnya. Cobalah sekali lagi," kata beruang tersebut, lalu pergi meninggalkan Wali Paidi. Wali Paidi diam 1000 bahasa. Wali Paidi mendongak ke atas, melihat posisi matahari, ternyata dia kesasar ke kutub selatan, dan bertemu beruang putih yang bisa bicara. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, Wali Paidi mulai merapal doanya kembali, dan celing. Wali Paidi membuka matanya kembali, dan betapa kagetnya Wali Paidi, ketika membuka matanya, tampak di sekelilingnya, banyak orang berlarian dengan memakai baju gamis selutut dengan memakai surban, tampak di tangan mereka senjata AK-47, terdengar suara bising peluru berseliweran. "Aduh, kesasar lagi, aku ini, tadi kesasar, ke kutub selatan, sekarang kesasar lagi, ke Afghanistan, wes, kok gak kesasar, ke Hollywood saja." Wali Paidi mengamati salah satu pasukan, yang semuanya berjenggot panjang. Wali Paidi tersenyum sendiri, melihat jenggot mereka. Memang di negara yang dikuasai Taliban ini, bukan operasi helm yang dilakukan di sana tapi operasi jenggot. Kalau ada laki-laki yang tidak berjenggot, maka kena tilang.
Wali Paidi berdiri, berjalan, mencari ke tempat yang sepi. Wali Paidi tidak suka dengan peperangan. Wali Paidi memutuskan untuk langsung pergi saja. Setelah menemukan tempat yang sepi, Wali Paidi mulai merapal doa-doa ilmu melipat buminya lagi. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Wali Paidi. Wali Paidi membatin, mudah-mudahan tidak kesasar lagi. Wali Paidi membuka matanya, perlahan-lahan, tampak di depannya rumah yang terbuat dari kayu, persis rumah para transmigrasi di luar pulau. Tidak lama kemudian keluarlah seorang tua, berpici putih dengan baju takwa, dan bersarung melambaikan tangannya, memanggil Wali Paidi. Wali Paidi teringat dengan orang tua ini. Beliau adalah Habib Ali Al-Abusi Pahat Malaysia, yang kemarin juga ikut pertemuan di Makkah. Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi, batin Wali Paidi. Wali Paidi melangkahkan kakinya, mendekati Habib Ali Al-Abusi. Wali Paidi teringat beberapa tahun yang lalu, ketika Sayyid Maliki dari Makkah mau berkunjung ke dalamnya Habib Ali ini. Di dalam perjalanan Sayyid Maliki ini tiba-tiba merasakan kangen yang amat sangat terhadap datuknya baginda Nabi Muhammad. Setelah sampai di depan dalam Habib Ali hanya menyuruh masuk Sayyid Maliki, sedang rombongan yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian, Sayyid Maliki keluar dengan beruraikan air mata. Sayyid Maliki menangis tersedu-sedu, sudah terobati kangenku, ucap Sayyid Maliki, dengan masih menangis. Ternyata ketika Sayyid Maliki masuk ke dalamnya Habib Ali, Sayyid Maliki dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad. Subhanallah. Mari masuk nak, jangan melamun saja, ucap Habib Ali. Inggih Mbah, jawab Wali Paidi, lalu melangkah mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paidi masuk ke dalam. Kamu memang gak bakat dengan ilmu melipat bumi itu nak Paidi, jadi nanti gak usah dicoba lagi, kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia, kata Habib Ali. Inggih Mbah, jawab Wali Paidi. Siapa tahu nanti ketika kamu naik pesawat, kamu bertemu dengan Mulan Jamila yang kamu gandrungi itu, goda Habib Ali. Hahaha, Wali Paidi hanya bisa tertawa mendengar godaan Habib Ali ini. Setelah makan bersama, Wali Paidi pamit pulang. Habib Ali menepuk-nepuk pundak Wali Paidi, mengantarkannya keluar dari dalam. Ingat perintah Zhang Sultan, nak Paidi, setelah sampai ke rumah, segeralah ke Gunung Arjuna, untuk kholwat di sana. Inggih Mbah, jawab Wali Paidi. Setelah mencium tangan Habib Ali, Wali Paidi beranjak pergi ke bandara, naik pesawat pulang ke Indonesia. Bersambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.